Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Diana Puspitasari. Saya adalah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di kota Jakarta. Dalam video kali ini, saya akan berbagi pengalaman saya menjadi relawan mengajar dari rumah program Kementerian Pendidikan Kebudayaan Indonesia. Berikut pembahasannya. Yang pertama adalah ulasan kebijakan mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pendidikan adalah kebebasan. Begitu kata Paulo Freire. Jika berbicara mengenai pendidikan di Indonesia, seperti apa yang kita ketahui, Indonesia belum mencapai angka yang puas terhadap perkembangan pendidikan. Dilansir dari situs www.dw.com, tingkat kualitas pendidikan di Indonesia menduduki peringkat 108 di dunia dengan skor 0,603. Secara umum, kualitas pendidikan di Indonesia berada di bawah negara Palestina, Samoa, dan Mongolia. Sekitar hanya 44% penduduk di Indonesia menuntaskan pendidikan menengah. Hal ini tentunya patut untuk direnungi dan difikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia hingga menyamai dengan negara maju lainnya. Dengan pendidikan yang berkualitas, tentunya mampu mendorong kualitas dari sebuah negara. Untuk menghadapi perkembangan zaman, tentunya pemerintah berkontribusi dengan mengupayakan program-program demi keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Menurut Nadiem Anwar Makarim, selaku Menteri Pendidikan Kebudayaan Indonesia, kemerdekaan belajar ialah memberi kebebasan dan otonom kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi sehingga dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa dibebaskan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Untuk merealisasikannya, maka Menteri Pendidikan menciptakan terobosan program terbaru, yakni program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tentunya program ini memiliki latar belakang sebelumnya, mengapa sehingga program ini dapat diciptakan. Latar belakang program ini ialah untuk menciptakan dan menyiapkan mahasiswa yang nantinya siap untuk menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Tentunya kompetensi mahasiswa harus disiapkan lebih untuk mampu dan selaras dengan kebutuhan zaman. Apalagi nantinya kita akan menghadapi zaman 4.0. Nah, perguruan tinggi ini dituntut untuk menciptakan, merancang, dan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif sehingga dapat meraih pencapaian pembelajaran yang mencakup aspek-aspek dari penilaian tertentu. Untuk merealisasikannya, maka Menteri Pendidikan menciptakan terobosan program terbaru, yakni program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tentunya program ini memiliki latar belakang sebelumnya, mengapa sehingga program ini dapat diciptakan. Latar belakang program ini ialah untuk menciptakan dan menyiapkan mahasiswa yang nantinya siap untuk menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Tentunya kompetensi mahasiswa harus disiapkan lebih untuk mampu dan selaras dengan kebutuhan zaman. Apalagi nantinya kita akan menghadapi zaman 4.0. Nah, perguruan tinggi ini dituntut untuk menciptakan, merancang, dan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif sehingga dapat meraih pencapaian pembelajaran yang mencakup aspek-aspek dari penilaian tertentu.
Kebijakan ini tentunya diharapkan menjadi jawaban atas keresahan-keresahan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, tidak memaksa, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Berbagai bentuk program belajar Kampus Merdeka diantaranya yakni melakukan magang atau praktik kerja di industri atau di tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Dengan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman kerja kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh. Tujuan program ini tentunya untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan, bangsa yang unggul dan kepribadian. Nah, program ini nantinya akan memfasilitasi mahasiswa sesuai dengan passion dan bakatnya, sehingga mahasiswa cenderung untuk melaksanakannya dengan senang hati karena sesuai dengan apa yang diinginkan dan sesuai dengan apa yang ada di dalam dirinya. Yang kedua, latar belakang kenapa bergabung dengan relawan mengajar. Pendidikan adalah tindakan cinta, begitu kata Paulo Freire. Sebagai mahasiswa, sebagai kaum terpelajar, harus memiliki rasa empati yang tinggi terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Mahasiswa tentunya menjadi pedoman dan penggerak bangsa. Mahasiswa adalah aset kuat guna sebagai garda terdepan bagi kualitas bangsa terhadap perkembangan zaman. Namun saat ini, Indonesia sedang berjuang keras menghadapi pandemi COVID-19 yang belum kunjung hentinya. Pandemi ini membawa dampak buruk baik terhadap bidang transportasi, ekonomi, bahkan pendidikan. Kegiatan pembelajaran baik di sekolah maupun perguruan tinggi terpaksa dilakukan secara online demi mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Untuk menstabilkan dan mengisi keefektifan program pembelajaran, Kemendikbud menyiapkan program relawan mengajar dari rumah untuk anak bangsa. Dengan senang hati, program ini saya ikuti untuk membantu pendidikan di Indonesia yang sedang tidak stabil akibat pandemi. Namun, diupayakan untuk tetap berjalan dengan baik dan dengan semestinya. Alasan saya mengapa ingin bergabung dengan relawan mengajar adalah saya ingin merealisasikan ilmu yang telah saya pelajari dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang sedang saya tempuh saat ini. Saya senang mengajar dan guru adalah cita-cita saya sejak kecil. Menjadi relawan mengajar tentunya perlu memiliki minat yang tinggi terhadap perkembangan proses pembelajaran. Dengan program mengajar ini, saya juga dapat berbagi ilmu, menambah pengalaman tentunya, menambah hubungan relasi pertemanan antar sesama relawan, dan memahami bagaimana teknis mengajar di lapangan atau offline dan juga online. Mengingat bahwa saya adalah mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri yang mengambil jurusan pendidikan, tentunya saya sangat senang dengan adanya program ini. Program ini diharapkan mampu menjadi pengalaman berharga bagi saya untuk terjun dalam dunia kerja nanti, yang insya Allah menjadi seorang guru. Terlepas dari program mengajar yang menarik dan mampu menambah pengalaman mengajar, Kemendikbud tentunya menawarkan fee atau pendapatan yang cukup bagi relawannya. Dengan fee ini juga dapat meningkatkan semangat bagi saya untuk membantu lebih baik lagi sebagai relawan mengajar. Fee ini saya harapkan sebagai bonus lebih dalam kegiatan relawan. Fee ini
akan saya gunakan untuk kebutuhan perkuliahan, mengingat bahwa orang tua saya juga sebagai salah satu pekerja yang terdampak pandemi COVID-19 dan mendapatkan penghasilan yang menurun dari sebelumnya. Dengan alasan-alasan tersebut, maka saya berminat untuk bergabung dengan relawan mengajar. Jauh dari lubuk hati saya, semoga program ini dapat dilanjutkan untuk mencari bibit yang unggul yang nantinya membantu perkembangan kualitas pendidikan di Indonesia. Tiga, sasaran siswa yang dibantu. Saya mengajar beberapa siswa sekolah dasar dekat dengan kampus saya, yakni di Rawamangun. Saya mengajar 3 siswa yang berasal dari Kota Jakarta Timur, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, yang bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 09 Rawamangun. Ada 3 orang siswa yang saya ajar. Yang pertama ada Hamzah, kedua ada Keira, dan yang ketiga ada Sasa. Mereka adalah murid-murid yang saya ajarkan melalui program mengajar dari rumah. Alasan saya mengapa memilih lokasi di Rawamangun, yang pertama adalah karena dekat dengan domisili kampus. Kemudian lebih mudah mengenali karena berasal dari lingkungan yang tidak jauh. Saya juga melihat bahwa di Rawamangun banyak siswa yang belajar secara dirumahkan oleh pihak sekolah, namun memiliki banyak kendala. Yang pertama, karena mereka kurang mengerti dengan sistem video conference dalam mengajar seperti aplikasi Zoom dan Google Meet. Yang kedua, mereka kurang memahami materi yang diajarkan dari sekolah karena keterbatasan sumber belajar. Apalagi banyak orang tua yang juga kurang mengerti dalam pemakaian teknologi. Nah, dengan masalah-masalah tersebut, melalui program mengajar dari rumah, saya membantu mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya turut membantu mereka dalam proses pembelajaran, seperti memberikan materi yang lebih dari luar sekolah dan juga materi dari sekolah. Saya memberikan beberapa referensi buku yang saya punyai untuk sumber belajar mereka. Sesekali, saya juga mengajar melalui sistem online dengan memanfaatkan teknologi menggunakan video conference seperti Zoom dan aplikasi Google Meet atau Google Classroom untuk menerangkan materi. Namun, sebelumnya saya juga mensosialisasikan terkait penggunaan aplikasi ini kepada siswa dan orang tua siswa agar mereka mengerti dalam pemakaiannya. Yang keempat, yakni ulasan materi yang diajarkan. Saya mengajar dan melaksanakan kegiatan relawan ini sembari kuliah yang dijalankan dengan sistem daring. Saya mengajar di setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu dengan jam mengajar sore, dimulai dari pukul 3 hingga setengah 5 sore. Pada hari pertama saya mengajar, yakni di hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, saya mengajar mengenai mata uang yang ada di beberapa negara, seperti Indonesia menggunakan rupiah, Malaysia menggunakan ringgit, dan Belanda menggunakan gulden, serta negara-negara lainnya. Anak-anak alhamdulillahnya antusias saat diajarkan mengenai materi tersebut, karena anak-anak merasa bahwa materi mengenai mata uang ini belum diajarkan di sekolah dan menjadi materi baru yang saya ajarkan kepada mereka. Di hari kedua, pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020, saya mengajari anak-anak dengan sistem perkalian pada matematika. Nah, anak-anak ini memahami materi yang saya berikan dan senang dengan pembelajarannya. Karena menurut mereka, sistem perkalian sangat mudah dipahami dan juga mudah untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi untuk berhitung. Dan anak-anak juga sangat senang dengan pelajaran matematika saat berhitung.
Di hari ketiga, pada hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2020, saya mengajari pembagian pada pelajaran matematika. Nah, anak-anak ini sempat merasa kesulitan dan kebingungan karena operasi pembagian sedikit sulit bagi pemahaman mereka. Tapi alhamdulillahnya mereka antusias dan senang saat saya ajarkan. Mereka dengan pelan-pelan mulai memahami materi pembagian yang saya ajarkan. Karena materi pembagian ini juga berguna untuk pembelajaran hitungan dan juga untuk pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Di hari keempat, pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020, saya mengajari anak-anak terkait materi profesi. Saya menjelaskan mengenai profesi apa saja yang ada di kehidupan kita, baik profesi di bidang jasa maupun tenaga. Saya memberikan beberapa profesi seperti dokter, guru, perawat, tentara, dan lain-lainnya. Sehingga mereka sangat senang sekali saat saya ajarkan. Apalagi dari beberapa siswa yang saya ajarkan, mereka memiliki cita-cita yang saya ajarkan terkait materi profesi tersebut. Sehingga anak-anak juga menjadi lebih ingin tahu terkait profesi-profesi apa saja yang ada di sekitar kita. Pada hari kelima, pada hari Kamis 10 Desember 2020, saya mengajari anak-anak terkait materi hak dan kewajiban. Saya menjelaskan bagaimana seorang manusia memiliki status dan juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya mereka di statusnya sebagai seorang anak dalam keluarga, mereka memiliki hak dan kewajiban yang tentunya juga berbeda dengan kedua orang tua. Mereka memiliki kewajiban untuk belajar, untuk menghormati orang tua, dan juga untuk menyayangi orang tua. Mereka juga memiliki hak untuk memilih ingin belajar apa dan bersekolah di mana, tergantung kebutuhan mereka dan tergantung keinginannya mereka. Pada hari ke-6, hari Jumat 11 Desember 2020, saya mengajari anak-anak terkait materi hak dan kewajiban. Nah, materi ini sebelumnya telah saya ajarkan di pertemuan hari Kamis 10 Desember. Namun, mereka ternyata memiliki kendala, yakni sulit untuk memahami dan kurang mengerti terkait materi yang saya ajarkan. Akhirnya saya mengulas lagi materi sebelumnya agar anak-anak juga memahami materi lebih baik lagi. Karena materi hak dan kewajiban menurut saya dapat diimplementasikan ke dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian di hari ke-7, hari Sabtu 12 Desember 2020, saya mengajari anak-anak terkait materi tata cara wawancara. Tata cara wawancara ini termasuk dalam subbab mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya menjelaskan singkatnya mengenai wawancara, bagaimana sistem dan teknis-teknisnya. Saya menjelaskan bagaimana cara menyusun pertanyaan yang baik untuk wawancara. Saya menjelaskan kegunaan wawancara itu untuk apa, tujuannya untuk apa, sehingga nantinya mereka dapat mengaplikasikan ilmu tadi, ilmu mengenai tata cara wawancara untuk pembelajaran berikutnya. Pada hari ke-8, di hari Minggu 13 Desember 2020, saya mengajari anak-anak tentang proses terjadinya hujan. Seringkali anak-anak bertanya kepada saya, "Kak, dari mana ya hujan itu berasal? Bagaimana hujan itu dapat terjadi? Kenapa sih di negara kita hanya terjadi 2 musim saja, hanya musim kemarau dan musim hujan?" Akhirnya pada hari itu saya menjelaskanlah mengenai materi proses terjadi hujan. Saya menjelaskan bahwa hujan ini berasal dari mana, bagaimana proses pembentukannya, dan menjelaskan mengapa di negara kita hanya terjadi 2 musim saja. Nah, alhamdulillahnya anak-anak juga cukup antusias untuk mengikuti dan memahami materi tersebut. Karena dengan materi tersebut, akhirnya mereka dapat mengetahui kenapa di negara kita cuma terjadi 2 musim saja. Kenapa di negara kita nggak ada salju, nggak ada musim gugur, dan juga mereka juga jadi mengertilah hujan itu berasal dari mana, hujan itu tuh prosesnya bagaimana, seperti itu. Di hari ke-9, pada hari Kamis 17 Desember 2020, saya mengajari anak-anak terkait materi globalisasi.
anak-anak memahami materi yang diberikan dengan sangat senang selama pembelajaran. Pada hari ke-10, hari Jumat 18 Desember 2020, saya mengajari anak-anak terkait materi perkalian dua bilangan. Kemudian pada hari ke-11, pada hari Sabtu 19 Desember 2020, saya mengajari anak-anak terkait bilangan prima, yakni bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Anak-anak cukup antusias memahami bilangan prima walaupun memiliki kendala yakni sulit untuk memahami materi tersebut. Pada hari ke-12, hari Minggu 20 Desember 2020, saya mengajari anak-anak materi bilangan bulan. Anak-anak juga cukup antusias dan sering bertanya jika mengalami kesulitan dan kurang memahami materi pembelajaran yang saya ajarkan. Kelima, yakni ulasan metode pengajaran. Dalam kegiatan mengajar, tentunya saya menggunakan beberapa metode guna keberlangsungan proses pembelajaran yang baik dan juga efektif. Saya menggunakan metode menjelaskan dan menerangkan terkait materi yang diajarkan. Kadang, saya bercerita sebelum belajar agar mereka juga fokus dan semangat nantinya saat belajar. Metode ice breaking juga saya lakukan, seperti bermain games tebak-tebakan, yang nantinya jika benar akan saya berikan hadiah permen dan beberapa jajanan lainnya. Kemudian saya juga menggunakan metode diskusi dengan sesi tanya-jawab, dan kadang saya juga membuka obrolan mengenai kehidupan siswa di sekolah, apa saja yang ada di sekolah, dan bagaimana perasaannya saat sekolah diliburkan. Kemudian pembelajaran dilakukan secara daring. Saya berupaya untuk memahami terlebih dahulu kondisi mereka, sehingga apa yang mereka resahkan dan keluhkan akan saya coba bantu untuk mengatasinya. Untuk keefektifan pembelajaran lebih lanjut, saya juga memberikan beberapa tugas dan latihan kepada mereka terkait materi yang saya ajarkan. Walau kadang mereka merasa kesulitan, alhamdulillahnya mereka terus mau berusaha dan selalu bertanya jika tidak memahami dengan soal-soal yang saya berikan. Kelima, yakni ulasan metode pengajaran. Dalam kegiatan mengajar, tentunya saya menggunakan beberapa metode guna keberlangsungan proses pembelajaran yang baik dan juga efektif. Saya menggunakan metode menjelaskan dan menerangkan terkait materi yang diajarkan. Kadang, saya bercerita sebelum belajar agar mereka juga fokus dan semangat nantinya saat belajar. Metode ice breaking juga saya lakukan, seperti bermain games tebak-tebakan, yang nantinya jika benar akan saya berikan hadiah permen dan beberapa jajanan lainnya. Kemudian saya juga menggunakan metode diskusi dengan sesi tanya-jawab, dan kadang saya juga membuka obrolan mengenai kehidupan siswa di sekolah, apa saja yang ada di sekolah, dan bagaimana perasaannya saat sekolah diliburkan. Kemudian pembelajaran dilakukan secara daring. Saya berupaya untuk memahami terlebih dahulu kondisi mereka, sehingga apa yang mereka resahkan dan keluhkan akan saya coba bantu untuk mengatasinya. Untuk keefektifan pembelajaran lebih lanjut, saya juga memberikan beberapa tugas dan latihan kepada mereka terkait materi yang saya ajarkan. Walau kadang mereka merasa kesulitan, alhamdulillahnya mereka terus mau berusaha dan selalu bertanya jika tidak memahami dengan soal-soal yang saya berikan. Yang keenam, yakni kondisi sebelum dan sesudah pengajaran. Kondisi sebelum pelaksanaan kegiatan relawan ini, beberapa siswa yang saya ajarkan sempat merasa pusing dan tidak memahami dengan sistem daring ini. Mereka mengeluhkan dengan ketidakefektifan saat pembelajaran dilakukan secara online, karena keterbatasan akses dan juga sering terjadi kendala sinyal maupun jaringan. Mereka juga sering mengeluhkan perasaan rindu kepada sekolah dan ingin bertemu dengan teman-teman lainnya. Banyak orang tua yang juga mengeluhkan dengan sistem online ini, karena kurang efektif
dan mereka juga kurang mengerti untuk menggunakan akses yang dilakukan dengan handphone. Orang tua sering turun tangan untuk mengajarkan yang ada di sekolah kepada anak-anaknya terkait materi-materi tersebut. Karena pemahaman materi bersama guru yang dilakukan secara online ini belum dapat dikuasai dan dimengerti oleh kebanyakan siswa. Kondisi sesudah pelaksanaan pengajaran, alhamdulillahnya program ini dapat diterima dengan baik oleh orang tua siswa dan siswanya sendiri. Mereka sangat terbuka dan senang dengan adanya bantuan pengajaran. Karena dengan program mengajar dari rumah ini tentunya sangat membantu dan menolong siswa untuk lebih giat lagi dalam pembelajaran walaupun memiliki keterbatasan akses dan juga proses pembelajaran tidak dilakukan secara offline, yakni di sekolah. Nah, dengan program mengajar dari rumah ini tentunya orang tua sangat berharap dapat dilanjutkan karena dapat membantu anak-anaknya untuk belajar, sehingga orang tua pun juga dapat lebih fokus untuk memaksimalkan pekerjaan lainnya. Jadinya nanti anak-anaknya, gitu, murid-muridnya dapat dihandle atau dibantu oleh tenaga relawan. Orang tua tentunya nanti akan merasa lebih lega karena anaknya dapat belajar lebih efektif dengan bantuan tenaga relawan. Selain materi sekolah, siswa juga diberikan materi lain untuk penambahan wawasan untuknya. Kadangkala memang saat proses pembelajaran, siswa sering malas, sering merasa lelah, dan juga bosan dengan belajar terus-menerus. Kurang antusias dan kurang paham juga dengan materinya sering terjadi. Namun, dengan beberapa metode yang saya gunakan, yang juga telah saya jabarkan di penjelasan sebelumnya, alhamdulillah siswa pelan-pelan menjadi mulai antusias dan senang jika belajar bersama saya. Mereka senang jika sebelum belajar diberikan cerita atau bermain games terlebih dahulu. Orang tua juga menjadi lebih leluasa dengan memaksimalkan pekerjaan lainnya dan tidak khawatir lagi terhadap anaknya dalam proses pembelajaran. Jika ada soal pekerjaan rumah dari sekolah atau soal lainnya, saya siap membantu mereka dalam menjawab soalnya. Dengan kesigapan saya dalam membantu, membuat orang tua siswa dan siswa juga mau menerima saya dengan sangat baik. Kadang, jika siswa dapat memahami materi dan mendapatkan nilai yang bagus, tak jarang saya pun dengan orang tua memberikan reward ucapan selamat dan memberikan beberapa jajanan sebagai hadiah atas semangat belajarnya yang terus-menerus mengalami peningkatan. Nama saya Natasha Diana Puspitasari, asal universitas saya dari Universitas Negeri Jakarta dengan program studi pendidikan sejarah angkatan 2019. Asal kota saya berasal dari Jakarta Timur. Terima kasih.